antara LPKA dan B? Karena di waktu aku 2018 dulu, waktu yang harus ijazahnya tuh ditahan. Aku nggak mau itu. Mereka itu nggak transparan masalah biaya, Kak. Mutu 35 juta waktu itu. Berarti uang harus disiapkan dulu semua. Saya harus punya 35 juta. Wah, jujur 35 bukan uang yang kecil loh. Iya. Untuk orang Korea juga nggak kecil. Gede itu. Gede. Dan setelah itu ya tetap dibantu sama orang tua juga. Terus selain itu 35 juta tuh nggak harus kita langsung ada sekaligus, Kak. Jadi contoh masuk LPK nih, yang harus kita punya tuh 3 juta dulu. Iya. Nah itu juga tergantung LPK, ada yang bisa dicicil atau enggak. Yang kedua tesnya itu nanti 2 juta tes yang kedua. Terus yang lain-lainnya itu kayak jadi bertahap gitu. Dan yang paling gede itu emang pas mau terbang. Mau terbang kayak tiket pesawat sama biaya hidup di sini. Itu pun bisa nanti ada kayak pinjaman dari pemerintah Indonesia kayak KUR gitu. Pinjaman. Dulu tuh ada yang dari BRI, ada juga dari BNI gitu. Kita bisa minjam berapa juta dengan tenor berapa bulan. Dan ya itu nanti disediakan sebelum, tapi syaratnya kita harus sudah lulus, punya sertifikatnya dan dikasih uangnya tuh H-min berapa sebelum terbang gitu. Ngerti. Berarti pas waktu kerja di sini istilahnya masih utang dulu sama pemerintah dan kita harus sisihin mungkin setengah gaji kita untuk bayar utang kita pemerintah Indonesia gitu kali ya. Cuma kalau aku pribadi, aku minjem ke teman-teman sana sini. Oh gitu. Iya. Karena bunganya ya. Bukan cuma bunganya sebenarnya, jadi kalau aku tuh pengen targetnya 6 bulan itu harus cepet kelar. Jadi kalau udah 6 bulan di Korea udah kerja, jadi utang aku selesai, jadi enak ngaturnya ke depannya. Iya sih benar. Nah dari belajar Korea sendiri, berarti kan kakak tuh belajar Korea dari nol berarti ya? Iya benar. Nah itu sampai lulus IPS Korea topik itu tuh berapa lama tuh? Ini tergantung dari orangnya masing-masing dan juga kita lihat dari ujiannya. Karena setiap tahun tuh ujiannya kan 1 tahun 1 kali. Iya. 1 tahun 1 kali dan itu biasanya pendaftaran di awal tahun, ujiannya tuh pertengahan tahun. Nah, balik lagi kita masuk LPK atau kita belajarnya mulai kapan? Iya. Karena dulu aku masuk LPK tuh 1 bulan sebelum ada ujian, ada pendaftaran ujian, ditawarin sama LPK, aku Trik mau nggak ikut ujian? Loh aku belum mengerti apa-apa mau masuk ujian. Ujian gimana? Karena itu dari situ aku langsung enggak, tahun depan aja, adanya kapan? Ya adanya nanti tahun depan bulan sekian. Mereka cuma bisa estimasi, nggak bisa kasih tanggal pasti. Nah ya udah akhirnya aku 1 tahun. Tapi sebenarnya minimal belajar itu 6 bulan. Minimal belajar 6 bulan. Kayak ada kayak belajar Hangul 1, terus kelas dasar basic kayak nentuin kayak kosakata, SPOK, SKOP gitu, tata bahasa, terus mabok banget tuh. Terus selanjutnya ini kayak buku EPS topiknya yang ada 60 bab itu yang sekarang udah diperbarui dari buku yang terbaru dan latihan soal yang terakhir. Yang terakhir paling akhir banget kalau udah lulus 40 soal itu belajar wawancara. Berarti speakingnya juga harus bagus ya berarti ya? Bagus banget enggak, yang penting kita ngerti apa yang udah dipelajari dari 60 bab itu. Oh berarti untuk belajar 1 tahun jauh lebih cukup ya karena biasa kan 6 bulan ya. Biasa 6 bulan, ini kakak belajarnya 1 tahun ya. Suka nggak sih sama bahasa Korea? Apa hanya untuk saya hanya untuk bertahan di sini jadi saya harus bisa Korea gitu. Pas untuk belajar tuh maksudnya kayak bisa enjoy nggak sih? Kayak lebih mau nggak mau gitu. Jadi ibaratkan kita pekerja di sini yang pekerja non profesional ke Korea itu sebagai orang Indonesia dan baru tahu bahasa asing selain bahasa Inggris. Iya. Jadi bahasa Korea itu udah kayak obat. Kita nggak suka, kita pusing dengernya dan kita itu nggak ngerti banyak, tapi kita harus bisa. Karena apa? Kalau kita ngerti sedikit lebih banyak, kita itu bakal satu lebih dihormati orang-orang sini. Yang kedua kita bakal terhindar dari banyak masalah. Contohnya kalau kita disuruh ngambil gergaji, nggak mungkin dong kita ngambil gunting. Betul sih, betul. Itu jadi, diomelin ya. Ya nanti kalau komunikasi sama orang-orang di luar juga kayak di sini, contohnya atau di toko di mana kita lebih enak. Contohnya mau makan nih, ini ada babinya nggak? Gitu. Iya. Tiba-tiba makan babi, kan kalau saya sendiri muslim jadi harus hati-hati gitu kan. Atau enggak, kalau kita mau nyari alamat kita nggak tahu alamatnya, kan at least kita harus bisa baca map pakai Hangul atau enggak kita harus nanya sama orang. Setuju. Di interview sebelumnya yang sama Syafira itu aku ada nanya, pernah nggak sih dirasisin? Nah untuk kakak sendiri pernah nggak ketemu yang namanya rasis-rasis atau satu rasis atau kedua kalau nggak pernah dijutekin sama orang Korea itu pernah nggak sih? Aku lebih dari 3 tahun di sini buat rasis buat dari orang Koreanya asli itu nggak pernah sama sekali. Nggak pernah tuh guys. Cuma jadi nggak semua rasis ya.
Cuma lucunya Mm-mm. kayak pernah satu dirasisin, satu dicuekin nih. Satu rasisin tuh kayak dari malah dari orang Indonesianya sendiri. Oh, Ah, dari orang Indonesia. iya, yang kedua dicuekin mungkin dari foreigner karena sekarang kan aku udah mulai kayak nyari teman orang asing jadi kayak foreignernya itu yang lebih kayak cuekin gitu. Tapi kalau buat rasisin malah dari orang Indonesianya sendiri Ini kayak. orang Indonesia nih apakah sesama, maksudnya pekerja di pabrik itu atau malah orang influencer kah atau apa? Enggak. Bukan influencer, kayak sesama pekerja dan mungkin Oh gitu. karena emang orang di sini kayak di Korea itu senioritas itu tinggi banget. Tapi nggak semua ya, kayak banyak juga teman-teman. Nggak semua ya guys. Banyak banget teman-teman yang udah lebih dari 10 tahun, kayak belasan tahun di sini atau 5 tahun itu mereka humble banget sama orang-orang baru. Cuma ada juga yang orang-orang kayak cuma beda 1 tahun, 3 tahun, kayak mereka tuh udah lebih ngerasa kayak lebih lama di sini dan kayak ya rasis sama kita gitu. Jadi contoh misalnya kakak ini baru 3 tahun di sini, tapi ada misalnya senior yang sudah 5 tahun di sini, laganya, gitu iya, senioritas. Berarti di dalam dunia pabrik ini sendiri berarti ya justru ya. Iya, tapi itu pun bukan dari pabrik sendiri, tapi kayak di luar pabrik gitu. Oh di luar pabrik, pokoknya saya orang Indonesia yang pernah tinggal di Korea kayak gitu. Jadi jujur nih banget kita nggak bisa pukul rata bahwa orang Korea itu rasis, rasis, betul. Atau orang Indonesia itu semuanya sopan. Nggak, maksudnya semua. Masing-masing itu kan pribadi orang beda-beda. Ada positif negatifnya lah ya. Di underestimate gitu sama orang Indonesia sendiri. Direndahin. Oh iya direndahin. Kakak translator. Nah kakak tuh rasanya cuek aja atau awal-awal tuh ya sakit hati juga sih gitu? Kalau buat pertama kali sebenarnya sih kayak nggak sering sih ya, kayak cuma 3 kali doang. Pertama kali kayak gitu cukup tahu. Kedua tahu aja, tapi kedua, agak cuek ya, maksudnya nggak terlalu gimana. Aku masih kayak respect aja gitu. Oh ya udah senior gitu kan. Terus kedua, kok gini ya kayak gayanya. Terus yang terakhir tuh kayak kok perasaan ngumpul sama teman-teman kita tuh yang dibahas kayak pencapaian mereka, apa yang udah mereka beli, terus kayak ya pokoknya gitu loh. Kayak aku yang dulu kan aku kerjanya nggak ada lembur sama sekali nih 1 tahun setengah, makanya aku pindah kerja. Terus dari situ aku lebih suka ngobrol sama teman-teman dari negara lain gitu. Iya dari luar negeri. Iya, punya teman dari Indonesia pun itu kayak bisa dihitung kayak teman-teman yang benar-benar deket banget. Iya, ngerti. Nah, kalau untuk budaya pabrik sendiri, budaya pabrik yang kakak pernah kerja di pabrik Indonesia dan pabrik Korea, bedanya tuh apa? Pernah nggak sih ngalamin culture shock di sini? Apa sih kesusahan-kesusahan yang kakak alami pas waktu kakak sampai di Korea? Harusnya banyak banget kan, karena budaya kan sangat beda. Yang paling beda banget sebenarnya di sini kayak dari budaya buat cepetnya ya. Pali-pali. Tapi kan kakak katanya tadi emang di Indonesia juga cepet, tapi tetap di sini lebih cepet lagi. Bukan maksudnya? cepetnya kayak lebih cepet lagi, karena kan kalau kita pertama kerja at least kita butuh adaptasi 3 bulan. Betul. Ya, karena ada beberapa perusahaan yang kita ditempatkan di dalam satu perusahaan itu nggak ngerjain satu kerjaan doang, kayak dipindah-pindah gitu. Jadi baru bisa 1 minggu dipindah lagi, baru bisa 1 minggu pindah lagi. Akhirnya udah membahas masih pas-pasan gitu kan. Jadi iya kamu harus cepet-cepet gini. Tapi kalau di Indonesia kan kebanyakan orang-orang ngerti dia anak baru gitu. Oh sini baru masuk udah dipali-pali pokoknya. Jadi nggak ada tuh anak baru ya udah kamu kerja di sini kerja gitu. Yang kedua itu lebih kayak hambatannya bahasa sih. Bener, kalau kita udah ngerti bahasa. 1 tahun loh ya. Biasanya 6 bulan kakak tuh 1 tahun loh belajarnya ya. Iya benar. Tetap masih ada hambatan bahasa tuh berarti guys. Penting banget. Jadi kadang kan kita kalau belajar di Indonesia kayak di lewat IPS topik itu kita belajar nih hafalan. Udah paham di sana. Kan kita ada jarak waktu nunggu dari 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun baru nyampe Korea. Iya. Ada yang lanjut kerja, ada yang lanjut apain usaha segala macam. Otomatis lupa dong. Nyampe sini ada sisa-sisanya doang gitu. Oh iya sih. Makanya aku rekomendasiin teman-teman buat yang baru nyampe di Korea itu kalau bisa di weekendnya libur itu ambil kayak kelas bahasa gratis di shelter kayak gitu, kayak Weigugin Bokkjisyeonto di sini kan disediain gratis. Oh ada shelter untuk Weigugin gitu ya untuk belajar Korea ya? Ya banyak, nggak cuma bahasa Korea, ada juga barista, ada juga forklift, ada juga bikin SIM, ada juga kayak taekwondo macam-macam. Dan itu gratis, dan apakah kita nanti harus kasih sesuatu lagi ke mereka misalnya kerja? Paling kita cuma beli bukunya doang, kayak cuma 19.000 won paling. Oh gitu, ada driving juga? Kalau driving itu kayak lebih nanti dapat diskon. Bikin SIM dan dapat diskon. Baru ini aku aja baru tahu guys. Nah, aku juga kenapa masuk influencer, aku kan sebenarnya kayak lebih ke konten kreator ya. Kalau influencer gimana gitu.
Aku kan Bingung, dulu sebenarnya influencer sama content creator Lebih- ya beda dikit sih. Iya, Iya beda ya. dikit. Aku kan dulunya pernah belajar kelas konten kreator juga di Ha-ha. Kota Wasong Ha-ha, gitu. Jadi sebenarnya aku orangnya pemalu, terus kalau ketemu orang tuh bener-bener ngejauh banget, makanya anti kamera banget. Tapi dari situ aku belajar, oh gini caranya ngambil kamera, cara ngomong kayak gitu. Oh belajar, oh jadi sebelum masuk ke dalam dunia content creator belajar dulu? Ada 3 bulan di kelas di Hwasong, di Kota Hwasong. Tapi nggak tahu sekarang masih ada apa Oh enggak. gitu, itu berbayar? Gratis. Dari shelter bukan? Iya. Oh dari shelter juga? Dan biasanya dari shelter tuh kayak ngadain kayak workshop gitu buat siswa-siswanya, dikasih jalan-jalan gratis, dikasih makanan gratis, beras, segala macam-macam. Oh gimana sih cara tahu untuk dapat shelternya itu dari mana tuh gimana sih? Nah, pengen tahu kan gimana caranya untuk dapat shelter dan informasi-informasi kalau misalnya kalian mau kerja di Korea? Jangan lupa untuk subscribe this channel dan juga share this video buat teman-teman yang mau kerja di Korea, dan jangan lupa juga untuk turn on your alarm untuk ngikutin video-video aku selanjutnya. Thank you for watching guys.